Yesus Kristus itu adalah seorang Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa seseorang yang disebut Muslim apabila dia sudah menjalankan kelima rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Syahadat itu adalah bersaksi, memberikan kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bisim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Anaknu Meyuh Khadim. Kita ini sangat istimewa. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan mengkonter seorang Ustadz kondang yang bernama Ustadz Kainama, di mana beliau mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa seseorang yang disebut Muslim apabila dia sudah menjalankan kelima rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Syahadat itu adalah bersaksi, memberikan kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, begitu itu seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Yesus Kristus? Benarkah Yesus Kristus seorang Muslim? Nah, apalagi fakta bahwa ternyata Yesus Kristus juga mengajarkan umatnya untuk bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan melaksanakan ibadah kurban sebagaimana yang dilakukan umat Muslim. Nah, ini yang digoreng isu oleh para mu'alaf, khususnya para Ustadz Kainama. Sekarang kita akan menanggapi Bapak Ibu. Yesus Kristus itu kan orang Yahudi ya. Yesus Kristus itu orang Yahudi, dia bukan orang Arab. Karena memang dia terlahir sebagai manusia di lingkungan Yahudi dan di dalam tradisi Yahudi. Ia diserahkan ke bait suci pada masa kelahirannya. Ia disunat, ia menjalani upacara bar mitzvah. Dan ia mendapat sebutan Raja orang Yahudi. Masa kelahirannya Bapak Ibu, kita membaca dalam Injil Matius 2 ayat 1 dan 2. Dan sesudah Yesus Kristus dilahirkan di Bethlehem, Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem seraya bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masa pelayanannya kita melihat ia dikenal sebagai orang Yahudi. Lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, bagaimana engkau selaku orang Yahudi meminta minum daripadaku sebagai seorang wanita Samaria? Sebab orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Nah, jadi buktinya Bapak Ibu, Yesus Kristus itu bukan orang Arab. Dia dilahirkan dalam keluarga Yahudi ya, mengambil rupa manusia. Nah, pada kematiannya Bapak Ibu, dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib. Dan yang tertulis adalah Yesus Kristus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yesus disalibkan berada di dekat kota. Dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Di mana itu Yohanes 19 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata Muslim itu sendiri dalam bahasa Arab itu artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang taat, orang yang patuh, orang yang tunduk. Itu arti daripada Muslim. Nah, sekarang kita melihat di dalam surat Al-Quran ayat An-Nahl. Di situ dikatakan, katakanlah Rohul Kudus dalam kurung Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Muslim dalam kurung ya, berserah diri kepada Allah. Nah, maka siapa saja yang berserah diri kepada Tuhan bisa dikatakan seorang Muslim, namun belum tentu dikatakan bahwa ia beragama Islam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa umat Kristen yang percaya ajaran Yesus Kristus meninggalkan ibadah, justru meninggalkan ibadah tersebut, bahkan perintah untuk bersujud sebagai ibadah mereka menggantinya dengan bernyanyi.
Nah, ibadah dengan bernyanyi bukan dimulai dari era kekristenan awal Masehi, namun telah terbentuk sejak ibadah orang Israel di bawah kepemimpinan Nabi Musa, lebih kurang 1500 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Demikian juga Nabi Daud adalah seorang musisi dan biduan. Dia menciptakan banyak lagu-lagu pujian, dan pujian-pujiannya digunakan di dalam ibadah. Salah satunya Bapak Ibu di dalam Wahyu 15 ayat 3, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Elohim itu, dan nyanyian anak domba seraya berkata, besar dan ajaiblah karyamu. Nah, besar dan ajaiblah karya-karyamu, ya Yahweh Elohim penguasa semesta. Adil dan benarlah jalan-jalanmu, Raja orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan Yesus Kristus sendiri menyanyi. Nah, karena banyak sekali para mu'alaf itu melontarkan, kenapa umat Kristen bernyanyi, apakah Yesus Kristus bernyanyi? Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang suka mempelintir ayat. Sebenarnya mereka sirik ya, sirik dan iri dengan kita karena kita bernyanyi-nyanyi. Kalau mereka Bapak Ibu tidak boleh bernyanyi. Bahkan ada beberapa orang memfatwakan bahwa orang yang bernyanyi itu adalah haram ya, difatwakan begitu. Nah, bahkan Yesus Kristus sendiri bernyanyi, di mana tertulis dalam Markus 14 ayat 26. Dan setelah menyanyikan pujian, mereka keluar ke Bukit Zaitun. Perjanjian Baru Bapak Ibu mencatat kejadian-kejadian lain ketika para rasul dan orang-orang Kristen lainnya menyanyi. Paulus dan Silas misalnya berdoa dan menyanyikan pujian-pujian di dalam penjara di Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 di situ ditulis, namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas memuji Elohim sambil berdoa, dan para tahanan mendengarkan mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus Kristus mengajarkan umatnya bersyahadat. Nah, ini perkataan mereka. Lalu kita melihat dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 ya, dan inilah hidup kekal itu. Nah, berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus mengajarkan umatnya bersyahadat. Dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tanggapan kita bagaimana Bapak Ibu? Syahadat atau kredo, pengakuan orang Kristen adalah pengakuan imam rasuli ya, pengakuan iman rasuli. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 di situ di situ Bapak Ibu sering digunakan oleh teman kita untuk menyerang keimanan orang Kristen, iman kita, dengan dalih bahwa jika Yesus Kristus hanya seorang utusan, maka tidak layak baginya untuk disembah. Namun dalam keimanan kita, posisi Yesus Kristus sebagai utusan tidak mengurangi hakikatnya yang adalah Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan berarti. Nah, Bapa mengutus Yesus Kristus sama halnya Tuhan mengutus Sang Firman. Jadi bisa diartikan Tuhan mengutus Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa membaca selengkapnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 ya. Lalu bandingkan dengan Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan, dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan bahwa firmanku itu selanjutnya menggunakan kata ganti orang ketiga. Selanjutnya perhatikan kata perintahkan. Seperti Nuh mengutus seekor burung gagak dan merpati saat air bah, Tuhan mengutus malaikatnya. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 14. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan dapat perintahkan atau mengutus firman-Nya seperti dalam kitab Yesaya 55 ayat 11 di atas yang sudah saya bacakan? Yesus Kristus adalah Sang Firman. Jadi para mu'alaf pun mengenalnya dengan kalimatullah. Ia menerima tugas sebagai utusan untuk misi keselamatan bagi umat manusia. Yesus Kristus diutus Bapa datang ke dunia dalam daging untuk melakukan misi penyelamatan bagi umat manusia, sama sekali tidak mengecilkan hakikat Yesus Kristus yang adalah Tuhan.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sepanjang apapun ya, sepanjang lebar kita jelaskan kepada mereka, itu tidak akan membuat mereka itu percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Karena mereka nyinyir. Berbeda apabila mereka mencari kebenaran. Beda sekali mencari kebenaran dengan orang yang suka nyinyir. Orang yang suka nyinyir, Bapak Ibu, mereka mempertanyakan dengan pertanyaan yang mengejek, pertanyaan yang menyudutkan, seolah-olah kita ini tidak bisa menanggapi apapun. Padahal sudah banyak sekali para apologet menanggapi para mu'alaf, termasuk Bang Gracia Pelo, bagaimana dia menanggapi banyak mu'alaf, tetapi tetap juga mereka tidak akan mau menerima tanggapan kita. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka bebal sekali terhadap kebenaran dan firman. Malah mereka menghina dan mengejek serta menjelek-jelekkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Shalom alaikum bisim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.